Wanita CEO hina pria lusuh pembawa ramuan, tak tahunya tangannya bawa mukjizat bagi anaknya. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang, dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, kota masih dipenuhi embun yang belum sempat mengering. Gedung-gedung menjulang seolah berlomba menyentuh matahari. Namun dari salah satu lantai tertinggi, jauh di atas keramaian jalan, seorang wanita berdiri di dekat dinding kaca dengan rasa lelah yang tak terlihat oleh siapapun. Cassie memandang keluar jendela kantor pribadinya, ruang luas berwarna putih elegan yang mencerminkan kesuksesannya sebagai CEO perusahaan kecantikan besar. Rambutnya tergerai rapi, wajahnya cantik namun menyimpan kepenatan yang tidak bisa disembunyikan oleh makeup paling mahal sekalipun. Tangannya gemetar tipis saat memegang secangkir kopi. Ia tidak benar-benar butuh minuman itu. Ia hanya ingin sesuatu untuk memenuhi genggaman, sesuatu yang bisa membuatnya merasa masih mampu mengendalikan hidup. Sebab dalam beberapa bulan terakhir, kendali itu rasanya semakin hilang. Bukan pada perusahaannya, itu justru semakin besar, semakin stabil, semakin dihormati. Tapi pada sesuatu yang jauh lebih berarti, anaknya. Anak lelaki satu-satunya alasan ia masih berdiri sampai hari ini, sedang berjuang melawan penyakit yang membuat tubuh kecilnya sulit digerakkan. Setiap pagi, setiap malam, genggaman tangan anaknya semakin lemah, dan itu menakutkan Cassie lebih dari apapun. Ia kehilangan suami, kehilangan sandaran, dan sekarang dunia seolah ingin mengambil satu-satunya keluarga yang tersisa darinya. Ia menutup mata, menarik napas dalam. Tidak boleh pingsan, gumamnya pelan. Tidak boleh lemah. Tidak di kantor. Ketika ia membuka mata, pantulan dirinya di dinding kaca terlihat tegar, namun ia tahu pantulan itu hanyalah hasil latihan bertahun-tahun untuk bertahan. Di balik ketegaran itu, hatinya rapuh seperti kaca tipis yang siap pecah kapan saja. Ketukan pelan di pintu terdengar. "Bu Cassie," suara sekretarisnya, Sinta, terdengar sangat hati-hati. "Ada beberapa berkas untuk ditandatangani. Dan, dokter pribadi ibu tadi menelepon, katanya ingin menjadwalkan pemeriksaan tambahan." Cassie membuka mata sepenuhnya, berusaha menghapus sisa-sisa ketakutan yang terlihat di wajahnya. "Masuk." Sinta masuk sambil menunduk sedikit. Perempuan itu sudah bekerja untuk Cassie selama 5 tahun, dan sangat mengenal perubahan kecil dari ekspresi bosnya. "Bara bagaimana, Bu?" Pertanyaan itu sederhana, namun memukul hati Cassie seperti batu besar. "Stabil," jawabnya singkat. "Untuk saat ini." Sinta tidak menambahkan apa-apa lagi. Ia hanya meletakkan berkas-berkas di meja, lalu pergi tanpa menunggu perintah. Orang-orang di kantor sudah tahu, hari-hari Cassie tidak lagi diwarnai ambisi, tetapi kekhawatiran. Meski begitu, mereka tetap hormat, sebab bagi mereka, Cassie adalah sosok kuat yang membangun perusahaan besar dari nol bersama almarhum suaminya. Setelah pernikahannya retak oleh kematian, ia melanjutkan semuanya sendirian. Dan ia melakukannya dengan baik, terlalu baik bahkan, sampai banyak yang mengira bahwa Cassie adalah perempuan tanpa celah. Namun mereka tidak tahu malam-malam panjang yang ia habiskan duduk di samping tempat tidur anaknya. Tidak ada yang tahu air mata yang ia tahan setiap kali Bara mengeluh kesakitan tetapi tetap berusaha tersenyum untuk ibunya. Tidak ada yang tahu rasa takut yang menghantui setiap langkahnya. Sore hari, ketika matahari mulai turun dan kantor sudah sepi, Cassie memutuskan kembali ke rumah. Ia mengendarai mobil sendiri, bukan karena tidak punya supir, tetapi karena ingin merasakan sedikit privasi. Di jalan tol, lampu-lampu kota melebur seperti garis panjang yang bergetar. Ia membuka jendela sedikit, membiarkan angin sore menyentuh wajahnya. Baru saat itulah ia merasa sedikit bisa bernapas. Ketika sampai di rumah besar bercat putih gading itu, suasana terasa seperti biasa, sunyi. Bukan sunyi yang damai, tetapi kosong, dingin, seperti bangunan tanpa jiwa. Halaman luas, tanaman terawat, lampu taman yang hangat, semua tampak indah, tetapi tidak menghapus rasa hampa di dalamnya. Perawat pribadi Bara menyambutnya dengan wajah tegang. "Bu, Bara baru saja tidur. Tadi siang dia sempat menangis karena kaki kirinya tiba-tiba kram."
Sudah kami bawa ke fisioterapis. Tapi, Kasih mengangkat tangan. Nanti saya lihat sendiri. Ia masuk ke kamar bara pelan. Anak lelaki itu sedang tidur. Tubuhnya kecil di antara tumpukan bantal. Nafasnya pelan. Kasih duduk di tepi ranjang, menyentuh rambut anaknya dengan lembut. "Maafin Mama ya," bisiknya, suara bergetar. "Mama sudah bawa semua dokter terbaik, tapi Mama tetap belum bisa sembuhin kamu." Matanya mulai panas, tetapi ia menahannya. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari luar. Suara langkah orang dewasa yang tidak dikenalnya. Kasih langsung berdiri, keluar kamar, dan melihat supir rumah membuka pagar otomatis. Seorang pria asing berjalan masuk ke teras. Kasih tidak melihat wajahnya sepenuhnya. Hanya sekilas dari balik tirai, pria dengan pakaian lusuh, memegang sebuah tas kain dan botol kaca coklat. Sekilas tampak seperti penjual jamu keliling, atau pria desa yang tersesat masuk ke komplek mewah. Supir terlihat kebingungan. Kasih mengernyit. "Siapa itu?" Supir menoleh. "Kurir. Mungkin? Atau orang luar?" Kasih turun ke teras. Pria itu berdiri tegak, tidak tampak takut meski jelas status sosial mereka berbeda jauh. Rambutnya sedikit kusut oleh angin, wajahnya lelah, tetapi tatapannya bersih dan jujur. Dengan sopan ia menunduk. "Ibu, apakah benar ini rumah Ibu Kasih?" Kasih langsung tegang. "Ada urusan apa?" Lelaki itu memegang botol ramuan di tangannya. "Saya dengar ada anak yang sedang sakit di rumah ini. Saya membawa ramuan tradisional yang mungkin bisa membantu. Saya hanya ingin memberikan ini, Bu, tidak meminta apapun sebagai imbalan." Kasih memandangi pria itu dengan tatapan yang berubah dingin. Ia melihat bajunya yang lusuh, sandalnya yang usang, tangannya yang kotor oleh debu perjalanan. Di dalam pikirannya, ia segera menyimpulkan, orang ini pasti hanya mencari uang. Hanya memanfaatkan penderitaan orang lain. "Kamu pikir saya akan percaya ramuan murahan macam itu?" Suaranya meninggi. Pria itu tetap sopan. "Tidak apa jika tidak percaya, Bu. Saya hanya mencoba membantu. Ramuan ini warisan leluhur. Sudah banyak yang..." "Cukup." Kasih memotong. "Kamu pikir saya orang bodoh? Anak saya dirawat oleh dokter-dokter terbaik. Kamu siapa? Penjual jamu keliling? Tukang ramal?" Ia mendekat, tatapannya menusuk. "Saya tidak butuh orang asing datang membawa botol murahan dan pura-pura peduli. Kalau kamu mau uang, bilang saja. Jangan pakai alasan anak sakit." Pria itu terdiam, wajahnya menegang sejenak, tetapi ia tidak membalas. Tidak marah, tidak membantah. Ia hanya memandang Kasih seperti memandang seseorang yang sedang terluka parah tetapi tidak menyadarinya. "Maafkan saya jika Ibu merasa tersinggung," katanya pelan. "Saya tidak bermaksud begitu. Keluar dari sini." Kasih memberi isyarat pada satpam. "Keluarkan dia." Satpam melangkah maju. Pria itu hanya mengangguk, kemudian berbalik. Namun sebelum ia benar-benar pergi, ia menatap botol ramuan di tangannya. Ia meletakkannya di pinggir pot bunga. "Kalau suatu hari Ibu butuh, ramuan ini tidak berbahaya," katanya dengan suara tulus. "Dan saya doakan semoga anak Ibu segera sembuh." Kemudian ia melangkah keluar dari pagar, berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Pintu pagar menutup perlahan. Baru saat itu Kasih menyadari betapa hatinya terasa berdebar aneh. Ia tidak terbiasa menghadapi seseorang yang tidak melawan ketika dihina. Tidak terbiasa melihat seseorang tetap sopan setelah disakiti. Tidak terbiasa melihat ketulusan tanpa syarat. Ia berbalik masuk rumah. Namun di langkah keduanya, ia berhenti. Entah mengapa, dadanya terasa sesak. Ada rasa bersalah kecil, tipis sekali, tetapi cukup untuk membuatnya memandang kembali ke botol ramuan di dekat pot. Kenapa dia terlihat begitu yakin? Gumamnya. Perawat muncul dari dalam. "Ibu," Bara memanggil. Kasih menutup percakapan hatinya. Ia kembali ke kamar, menggenggam tangan anaknya yang hangat tapi lemah. Ia berjanji akan mencari cara apapun untuk menyembuhkan anaknya. Meski ia tidak tahu bahwa cara itu baru saja berdiri di depan pintunya, membawa harapan yang ia buang tanpa sempat melihat lebih dalam.
Namun dunia tidak bekerja secepat itu. Terkadang, Tuhan mengutus pertolongan dengan cara yang tidak kita duga. Kadang justru melalui tangan terhina, atau langkah lusuh seseorang yang kita anggap rendah. Dan malam itu, ketika angin bergerak pelan, botol ramuan kecil yang ditinggalkan pria asing bernama Yanto tetap berdiri tegak di sudut halaman, seolah menunggu saatnya untuk membuktikan sesuatu yang lebih besar dari perkiraan siapapun. Hujan turun gerimis saat Kasih berjalan cepat menuju lobi kantornya. Hari ini ia sengaja pulang lebih awal karena ingin mengecek kondisi anaknya, Aira, yang dititipkan di ruang perawatan pribadi di rumah. Sejak penyakit langka itu menyerang saraf penglihatan putrinya, Kasih tidak pernah benar-benar tenang. Setiap jam yang berlalu terasa seperti detik tambahan dalam rasa takut yang tidak kunjung hilang. Lobi kantor terlihat sibuk. Beberapa karyawan masih lalu lalang, namun Kasih menangkap sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di dekat pintu kaca, seorang pria lusuh berdiri sambil menggenggam sebuah botol kecil berisi cairan coklat kehijauan. Bajunya kumal, ujung celananya basah terkena genangan air, dan rambutnya acak-acakan seolah baru menempuh perjalanan panjang tanpa perlindungan. Kasih memandang sekilas, mengira itu hanya salah satu pengemis yang kebetulan berteduh. Namun ekspresi pria itu berbeda. Matanya tampak gelisah, tetapi bukan seperti seseorang yang meminta belas kasihan. Ada sesuatu di sana, keteguhan, atau mungkin harapan yang masih ia pertahankan meski dunia tampak menolaknya. "Permisi, Bu, apakah saya bisa bertemu Ibu Kasih?" tanya pria itu dengan suara pelan namun jelas. Kasih berhenti. Ekspresi herannya tak bisa disembunyikan. "Siapa Anda?" tanyanya tegas, tidak suka orang asing memanggil namanya secara langsung. Pria itu meremas botol kecil di tangannya. "Nama saya Yanto, Bu. Saya datang karena saya ingin memberikan sesuatu untuk anak Ibu." Mendengar itu, Kasih langsung waspada. "Untuk anak saya?" ulangnya, kini nada suaranya lebih dingin. "Dari mana Anda tahu tentang anak saya?" Yanto menelan ludah. Ia tampak gugup, tetapi tetap berusaha tenang. Saya mendengar dari salah satu kerabat jauh yang bekerja sebagai tetangga Ibu. Dia bilang anak Ibu sedang sakit dan..." Kasih langsung mengangkat tangan, menghentikannya. "Saya tidak tahu apa urusan Anda dengan keluarga saya, tapi saya tidak menerima apapun dari orang tidak dikenal." Beberapa karyawan yang sedang lewat mulai memperhatikan. Ada yang berhenti sebentar, ada yang hanya menatap sambil berbisik kecil. Situasinya terasa janggal. Seorang CEO elegan berbicara dengan seorang pria lusuh, seperti pedagang keliling yang tersesat. Yanto tetap berdiri tegap. Meskipun wajahnya pucat dan berminyak karena hujan, matanya terlihat tulus. "Saya tidak berniat buruk, Bu. Ini ramuan, saya buat dari tanaman hutan pegunungan. Sudah banyak anak yang membaik setelah meminumnya. Saya cuma ingin membantu." Kasih terkekeh sinis. "Ramuan? Anda pikir anak saya bisa disembuhkan dengan ramuan? Anda tahu berapa banyak dokter ahli, profesor, spesialis dari luar negeri yang sudah menangani anak saya?" Nada suaranya meninggi, membuat beberapa karyawan saling melirik. Wajah Yanto memucat lebih dalam, tetapi ia tidak mundur. "Saya hanya berharap, mungkin Tuhan izinkan ini menolongnya." "Tuhan?" Kasih memejamkan mata sebentar, menghela napas panjang. Kalau Tuhan mau menolong, tentu bukan lewat orang asing yang bahkan tidak bisa merawat dirinya sendiri. Kata-kata itu menampar Yanto lebih keras daripada hujan yang membasahi pakaiannya. Tapi ia tetap mempererat genggaman pada botol ramuan itu. "Bu, saya tidak mencari uang, saya tidak mencari imbalan. Saya hanya..." "Sudah cukup," potong Kasih. "Saya tidak kenal Anda. Anak saya bukan objek percobaan." Suara langkah sepatu mendekat. Ternyata satpam kantor sudah memerhatikan sejak tadi. "Bu Kasih, ada masalah?" Kasih menggeleng pelan. "Tolong antar pria ini keluar. Jangan biarkan dia masuk ke area kantor lagi. Dia mengganggu." Satpam itu segera mendekat. "Maaf Pak, silakan keluar." Yanto mengangkat wajahnya. Ada kegundahan, ada rasa bersalah, tetapi tidak ada kemarahan. "Saya mengerti, Pak. Saya pergi. Maaf, Bu, saya hanya ingin membantu." Kasih tidak menjawab.
Ia hanya membalikkan badan dan melangkah pergi tanpa menoleh sedikit pun. Saat Yanto berjalan menuju pintu, hujan kembali turun, kali ini lebih deras. Yang satu mengangkat payung mahalnya, sementara yang lain hanya bisa menunduk, melindungi botol ramuan dengan kedua tangan seolah itu benda paling berharga yang ia punya. Namun sebelum pintu tertutup sepenuhnya, salah satu karyawan wanita yang tadi memperhatikan memanggil Yanto secara diam-diam. "Pak, ramuan itu benar-benar bisa menyembuhkan?" bisiknya skeptis tetapi penasaran. Yanto mengangguk kecil. "Bukan saya yang menyembuhkan, Bu. Saya hanya meracik dari apa yang alam izinkan tumbuh. Selebihnya, kuasa Tuhan." Wanita itu menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis penuh iba. Semua itu tidak dilihat Kasih. Ia sudah berada di mobilnya, menepis rasa kesal yang masih tersisa, tanpa mengetahui bahwa pertemuan singkat itu akan menjadi titik awal perubahan yang tidak pernah ia bayangkan. Sementara Yanto berjalan menyusuri trotoar dengan langkah pelan, ia menggenggam botol itu lebih erat. Karena entah bagaimana, ia merasa ini belum selesai. Dan hatinya berbisik, ramuan ini memang bukan untuk dipercaya manusia. Tapi mungkin, Tuhan punya caranya sendiri. Rumah Kasih selalu tampak megah dari luar. Tetapi malam itu suasananya sunyi seperti bangunan yang kehilangan jiwa. Lampu-lampu taman menyala redup, daun mangga di halaman bergetar pelan diterpa angin malam, dan suara air mancur kecil terdengar terlalu lirih untuk mengurangi ketegangan yang sejak berbulan-bulan menggantung di udara. Kasih masuk dengan langkah cepat, tas kerjanya hanya disampirkan tanpa peduli bahwa ujungnya basah terkena hujan. Ia langsung menuju lantai 2, ke ruangan yang paling ia jaga, ruang perawatan pribadi putrinya, Aira. Sebelum memutar gagang pintu, ia menghirup napas dalam-dalam. Sejak Aira sakit, membuka pintu itu selalu memberi sensasi mengiris, campuran harapan dan luka yang menetes perlahan. Saat pintu terbuka, aroma antiseptik dan wangi lavender memenuhi ruangan. Di tengah, seorang gadis kecil berusia 7 tahun berbaring di ranjang khusus, dengan mesin monitor menampilkan grafik denyut jantung yang stabil namun lemah. Matanya tertutup rapat, seperti kelopak itu ingin menolak dunia yang terlalu terang dan menyakitkan baginya. Kasih duduk di tepi ranjang. Ia menyentuh tangan putrinya yang dingin, lalu menundukkan kepala. "Aira, Mama pulang," bisiknya pelan, seolah takut mengusik. Tidak ada jawaban selain suara alat medis pelan yang berdetak. Kasih mengusap rambut Aira, senyum getir muncul tanpa bisa ditahan. Anaknya dulu selalu menyambutnya dengan pelukan hangat dan celoteh panjang yang enak didengar. Kini semua itu tinggal kenangan yang tiap malam ia ulang-ulang agar tidak hilang. Dalam keheningan itu, perawat pribadi, Santi, masuk membawa catatan harian perkembangan kondisi Aira. "Ibu sudah pulang?" Santi bertanya halus. Kasih mengangguk tanpa menoleh. "Bagaimana Aira hari ini?" Santi membuka lembar catatan. "Tidak ada perbaikan, Bu. Saraf optiknya masih dalam kondisi yang sama. Dokter bilang, terapi kita besok hanya untuk menjaga supaya kondisinya tidak memburuk." Kasih menutup mata. Kata menjaga dan mencegah memburuk adalah kata yang sudah terlalu sering ia dengar belakangan ini. Semua dokter terbaik yang pernah ia datangkan, bahkan dari luar negeri, mengatakan hal yang sama. Penyakit Aira sangat langka, pertumbuhannya agresif, dan pilihan pengobatan semakin sedikit. Santi tampak ragu-ragu sebelum melanjutkan. "Bu, tadi dokter juga bertanya apakah ibu sudah mempertimbangkan terapi eksperimental di Singapura. Tapi itu, biayanya tidak sedikit." Kasih mengangguk lemah. Ia sudah memikirkan opsi itu, meski biaya dan risiko keberhasilannya hanya 10%. Ia CEO sebuah perusahaan besar, namun uang bukan lagi perkara utama, yang menakutkan adalah memilih jalan yang salah. "Terima kasih, San. Untuk sekarang, kita fokuskan semuanya pada Aira dulu," kata Kasih. Santi menutup buku catatan dan pamit keluar. Pintu kembali menutup, menyisakan Kasih dan putrinya dalam ruang sunyi penuh pertanyaan. Setelah yakin Santi benar-benar pergi, Kasih membuka tasnya dan mengeluarkan dompet kecil tempat ia menyimpan foto Aira saat masih sehat. Gigi kecilnya terlihat rapi, matanya berkilau ceria, dan senyumnya sangat mirip dengan senyum almarhum suaminya. Kasih menatap foto itu lama, hingga dadanya terasa sesak. "Papa, kalau kamu masih ada,
Apa kamu akan marah karena Mama tidak bisa menyembuhkan anak kita? Tanyanya lirih, seakan suaminya bisa mendengar. Air mata yang ia tahan di kantor tadi akhirnya menetes. Ketika Yanto menyebut tentang ramuan dan harapan, itu sebetulnya menyentuh sisi terdalam hati Kasih. Tapi ia menolaknya begitu saja. Bukan karena ia sombong, tapi karena terlalu banyak orang datang membawa janji kosong, meminta uang, atau hanya ingin memanfaatkan kesedihannya. Bagi dunia luar, Kasih adalah CEO kuat, tegas, dan tak tersentuh. Namun di balik pintu ruangan inilah ia menjadi wanita yang rapuh. Seorang ibu yang takut kehilangan satu-satunya alasan hidupnya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Pesan singkat masuk dari dokter pribadi Aira. Bu Kasih, hasil pengecekan terbaru sudah keluar. Ada perkembangan yang perlu segera dibicarakan. Jantung Kasih berdegup keras. Perkembangan? Kata itu bisa berarti dua hal, harapan atau kabar buruk lain. Ia berdiri, mencium kening Aira, lalu berjalan menuju pintu. Tapi sebelum keluar, ia kembali melihat putrinya dengan lembut. Aira, tunggu Mama. Mama akan cari cara apapun. Mama tidak akan menyerah. Kasih menutup pintu perlahan. Namun ia tidak tahu bahwa di luar sana, lelaki lusuh yang ia tolak mentah-mentah sedang berdiri di sebuah halte jauh dari rumahnya, menatap botol ramuan yang sama, sembari bergumam. Aku yakin ramuan ini bukan kebetulan. Tuhan pasti punya maksud. Dan keduanya, Kasih dan Yanto, tidak sadar bahwa hidup mereka sebentar lagi akan bersinggungan lagi, dengan cara yang tidak mereka bayangkan. Hujan baru saja berhenti ketika malam turun sepenuhnya. Jalanan masih basah, lampu-lampu kota memantul di permukaan aspal, seperti serpihan cahaya yang tercecer. Di sebuah halte kecil yang sepi, Yanto duduk sambil menggenggam botol ramuan yang ia bawa sejak siang. Botol itu ia letakkan di pangkuan, seolah benda itu memiliki nyawa. Tangannya yang kasar meraba permukaan kaca yang dingin, sementara pikirannya melayang ke peristiwa beberapa jam lalu, tatapan merendahkan dari wanita CEO itu. Ucapan yang menusuk, yang sebenarnya tidak ingin ia simpan di hati, tetapi sukar dilupakan. Ini tidak pantas disebut obat. Kau pikir aku percaya pada orang yang bahkan tidak bisa menjaga kebersihan tangannya? Itu bukan kali pertama seseorang merendahkannya. Namun entah mengapa, kata-kata Kasih terasa jauh lebih keras, lebih menampar. Mungkin karena ia datang dengan harapan yang tulus. Ia hanya ingin menolong anak kecil itu. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Sepanjang hidupnya, Yanto terbiasa menghadapi tatapan curiga, cibiran, dan pintu yang ditutup tepat di depan wajahnya. Tapi biasanya, setelah ditolak, ia akan pergi tanpa menoleh. Namun kali ini berbeda. Ada sesuatu pada diri Aira yang membuat hatinya tidak bisa diam. Ia tidak mengenal bocah itu, tidak tahu kenapa Tuhan membawanya ke rumah sebesar itu, dan tidak paham bagaimana nalurinya bisa begitu yakin bahwa ramuan itu penting untuk gadis kecil tersebut. Tuhan, kalau memang ramuan ini tidak berguna, bisikan sesuatu pada hatiku supaya aku berhenti berharap. Gumamnya lirih, suara nyaris tenggelam oleh angin malam. Tapi tidak ada bisikan. Tidak ada penolakan. Tidak ada tanda untuk berhenti. Sebaliknya, justru muncul perasaan kuat bahwa langkahnya ke rumah itu belum selesai. Ia menunduk, memejamkan mata beberapa detik. Ketika dibuka kembali, tekad telah terbentuk di dalam dirinya. Aku harus kembali ke rumah itu, desisnya. Di sisi lain, Kasih baru saja keluar dari ruang diskusi bersama dokter pribadi Aira. Ia berjalan di koridor rumahnya dengan langkah pelan, seakan berat tubuhnya bertambah beberapa kilogram sejak mendengar penjelasan dokter tadi. Napasnya tidak stabil. Bahunya bergetar pelan. Namun wajahnya tetap berusaha tegar. Hasil pemeriksaan terbaru menunjukkan bahwa sel-sel yang merusak saraf Aira berkembang lebih cepat dari perkiraan. Mereka harus meningkatkan dosis obat. Mereka harus mempercepat terapi. Mereka harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Kasih menutup mata keras-keras. Ia ingin berteriak. Ia ingin menangis sepuasnya. Namun air matanya selalu terasa mahal sejak ia menjadi kepala keluarga dan pimpinan perusahaan. Begitu memasuki kamar kerja, ia mengunci pintu dan membiarkan dirinya terduduk di kursi, menghadap jendela besar yang memperlihatkan taman rumah. Lampu-lampu luar menyala,
menerangi pohon trembesi yang biasanya menenangkan matanya. Tapi malam ini, bahkan keindahan itu tidak punya daya apa-apa. Kenapa semua terasa semakin jauh, semakin sulit? Bisiknya hampir seperti anak kecil yang tersesat. Di meja kerjanya, laptop masih menyala dengan email masuk berisi laporan keuangan, draft kontrak, dan rencana ekspansi perusahaan. Biasanya Kasih bisa menyelesaikan 10 pekerjaan sekaligus sambil memberi instruksi jelas. Namun sekarang pikirannya hanya pada satu hal, Aira. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang ia gunakan untuk membangun perusahaan. Tangan yang ia gunakan untuk menandatangani keputusan besar. Tangan yang ia gunakan untuk mengasuh putrinya sejak lahir. Namun tangan yang sama, kini tak mampu menyembuhkan Aira. Kasih mengusap wajah dengan kasar. Ada perasaan menyalahkan diri sendiri yang sulit ia jelaskan. Jika saja suaminya masih hidup, mungkin ia tidak harus menanggung semua ini sendirian. Mungkin ia bisa berbagi beban. Mungkin ia tidak akan setakut ini. Suara ketukan tiba-tiba terdengar. Tok, tok. Kasih menegakkan punggung. Siapa? Bu, ada seseorang di gerbang depan, jawab Santi dari luar pintu. Kasih mengernyit. Jam begini? Ya, Bu. Dia bilang, dia ingin bertemu ibu sebentar saja. Kasih membuka pintu, sedikit kesal karena waktu ini seharusnya ia gunakan untuk menenangkan diri setelah kabar buruk dokter. Siapa dia? Tanya Kasih. Santi menelan ludah, tampak ragu. Pria lusuh yang datang siang tadi, Bu. Yang membawa botol, ramuan itu. Kasih langsung membeku. Ia memejamkan mata sejenak, berusaha menahan emosi. Ia merasa harga dirinya kembali terusik. Bagaimana pria itu bisa kembali? Dan kenapa berani datang lagi setelah tadi ia usir dengan kata-kata yang jelas? Kenapa kau biarkan dia masuk halaman? Suara Kasih meninggi tanpa ia sadari. Dia tidak masuk, Bu. Dia hanya berdiri di luar pagar. Kami juga sudah meminta dia pulang, tapi dia hanya bilang, dia ingin menyerahkan sesuatu, lalu pergi. Kasih terdiam. Penjelasan itu membuatnya sedikit ragu untuk langsung marah. Kalau Yanto ingin menuntut, meminta uang, atau membuat keributan, pastinya ia akan memaksa masuk. Tapi ia tidak melakukan itu. Ia hanya ingin menitipkan sesuatu, lalu pergi. Barang apa? Tanya Kasih, terdengar lebih pelan. Santi membuka kedua telapak tangannya. Di sana, ada selembar kertas lusuh yang dilipat rapi. Kasih mengambil kertas itu. Jemarinya sempat berhenti sesaat karena melihat betapa bersih lipatan kertas itu, kontras dengan penampilan Yanto yang kumal. Ia membuka pelan-pelan. Di dalamnya, ada tulisan sederhana. Ibu Kasih. Saya sudah melihat banyak penyakit dalam hidup saya, tapi saya tidak pernah melihat mata sebuah anak bercahaya sekuat itu meskipun tubuhnya sedang sakit. Tuhan tidak pernah mengirim saya ke suatu tempat tanpa alasan. Kalau ibu tidak percaya pada saya, itu hak ibu. Saya hanya ingin menitipkan ramuan ini. Tidak perlu percaya, tidak perlu membayar. Kalau tidak ingin digunakan, buang saja. Saya sudah ikhlas. Yanto. Kasih menelan ludah, suaranya tercekat saat membaca baris terakhir itu. Ia tidak menduga pria itu akan menulis kalimat setenang dan setulus itu. Bahkan tidak ada nada memaksa. Tidak ada keluhan. Tidak ada kata-kata balasan atas hinaannya. Ia memegang kertas itu cukup lama. Dia sudah pergi, San? Tanya Kasih, hampir berbisik. Santi mengangguk. Iya, Bu. Dia hanya menitipkan itu, lalu berjalan menjauh. Kasih mendongak sedikit. Botolnya? Santi mengeluarkan kantong plastik bening kecil berisi botol ramuan herbal. Warnanya coklat gelap, aromanya samar, tidak menyengat. Dia bilang, ini yang terpenting. Disampaikan dengan sangat hati-hati. Kasih mengambil botol itu. Tangannya bergetar. Ada sesuatu dalam dirinya yang bergerak halus. Bukan kepercayaan, tapi keraguan terhadap penilaiannya sendiri. Mau saya buang saja, Bu? Tanya Santi. Kasih membuka mulut, tapi tidak ada jawaban yang keluar. Ia menatap botol itu lama, lebih lama dari yang seharusnya. Dalam hati kecilnya, muncul satu kalimat yang perlahan mengambil bentuk. Bagaimana kalau
Barangkali ini adalah salah satu cara Tuhan menjawab doaku. Kasih menggenggam botol itu lebih erat, tanpa sadar. Dan di luar rumah besar itu, di tengah angin malam yang dingin, Yanto berjalan menjauh sambil menunduk, membawa sisa hujan di wajahnya yang ia biarkan tercampur dengan air mata. Malam semakin larut, tetapi Kasih belum bisa memejamkan mata. Ia berdiri di depan jendela besar kamarnya, memandangi halaman yang sepi. Hujan telah berhenti sepenuhnya, namun aroma tanah basah masih tercium ketika angin meniup tirai NH. Di tangannya, botol ramuan pemberian Yanto masih tergenggam erat. Sejak menerimanya, ia belum meletakkannya barang sedetik pun. Bukan karena ia percaya, tetapi karena pikirannya tidak berhenti mempertanyakan alasan pria itu kembali. Ia mengingat lagi tulisan di kertas lusuh yang kini tergeletak di meja, tulisan tangan sederhana, tanpa kesan meminta belas kasihan, tanpa kata-kata memaksa. Kalimat itu seperti suara tenang dari seseorang yang tidak sedang mengejar keuntungan apapun. Kalau tidak ingin digunakan, buang saja. Saya sudah ikhlas. Kata ikhlas itu menggema di kepalanya. Dalam dunia kasih, dunia yang dipenuhi bisnis, strategi, analisis risiko, dan berbagai macam kepentingan, kata itu sudah lama tidak punya tempat. Semua orang datang dengan tujuan tertentu. Semua orang membawa kepentingan di balik senyum. Namun pria itu tidak terlihat seperti sedang berusaha membuktikan apapun. Ia datang hanya untuk menolong, tanpa dibayar, tanpa diminta, tanpa imbalan. Kasih akhirnya duduk di tepi tempat tidur, menatap botol itu seperti menatap sesuatu yang mengusik keseimbangannya. Sementara itu, di kamar perawat, Santi baru saja menyelesaikan laporan harian kondisi Aira. Ia melirik kamar Kasih yang masih terang. Sesekali ia mendengar suara langkah kecil atau gesekan kain, pertanda bahwa ibu itu belum istirahat. Santi menghela napas panjang. Ia tahu Kasih jauh lebih rapuh daripada citra kuat yang ia tampilkan. Perjuangan seorang ibu seringkali diam-diam, dan penderitaannya hanya terlihat oleh mereka yang setiap hari ada di dekatnya. Santi teringat tatapan Kasih saat menerima botol ramuan tadi. Ada sesuatu yang berubah di mata wanita itu, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Di halte tempat Yanto sebelumnya duduk, kini hanya ada bekas jejak air dan kursi basah. Yanto sudah jauh berjalan, menuju rumah sederhana yang ia sewa di daerah pinggir kota. Rumah itu kecil, hanya terdiri dari satu kamar dan dapur mungil, namun baginya tempat itu sudah cukup nyaman. Ia duduk di lantai, menyender pada dinding kayu, menatap sisa ramuan lain yang ia simpan. Ramuan yang sama yang ia berikan kepada banyak orang selama bertahun-tahun, sebagian menolak, sebagian menerima. Sebagian sembuh, sebagian tidak. Ia tidak pernah mengklaim ramuan itu, pasti, bekerja. Ia hanya percaya bahwa Tuhan sering memilih tangan yang sederhana untuk menghadirkan pertolongan. Ia memejamkan mata, menarik napas pelan. Anak itu, Aira, gumamnya. Wajah kecil Aira terbayang jelas. Mata tertutup, kulit pucat, tubuh ringkih yang seolah berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat. Ada sesuatu yang membuat Yanto merasa dekat meski mereka tidak pernah bertemu. Mungkin, karena aku pernah melihat penyakit seperti itu dulu, desisnya lirih. Ada bayangan samar di pikirannya, seorang anak dari masa lalu, seorang anak yang pernah ia coba selamatkan dengan ramuan yang berbeda. Kenangan itu membuat dadanya terasa sesak, namun ia menyingkirkannya perlahan. Tidak semua masa lalu perlu dibuka saat ini. Kembali ke rumah besar itu, Kasih akhirnya berdiri. Ia berjalan menuju kamar Aira. Langkahnya pelan. Tidak ada suara selain detik jam dinding yang menyelinap dari ruang bawah. Begitu pintu kamar Aira terbuka, Kasih merasakan dadanya menghangat sekaligus perih. Aira masih berbaring dengan mata tertutup. Napasnya naik turun perlahan. Selang kecil melekat di tangannya, cairan penerus obat menetes dengan ritme stabil. Kasih duduk di sisi ranjang, memegang tangan putrinya tanpa suara. Aira, Mama menemukan sesuatu hari ini, gumamnya pelan. Kasih mengeluarkan botol ramuan dari sakunya. Ia tidak membuka tutupnya, tidak juga meletakkannya. Hanya menatapnya lama, seolah menunggu jawaban yang tidak pernah datang. Seandainya ramuan ini benar-benar bisa menolongmu, Mama rela menyerahkan apapun, bisiknya lagi.
Ia tahu apapun yang berkaitan dengan ramuan tradisional dan penyembuh alternatif sering dianggap tidak ilmiah. Ia sendiri tidak pernah percaya pada hal semacam itu. Ia tumbuh dalam keluarga yang percaya pada logika, pendidikan, dan sains. Namun malam ini, semua logika terasa seperti batasan. Ketika hati seorang ibu terdesak di ujung jalan, ia akan melihat segala celah sebagai kemungkinan. Kasih menundukkan kepala, mencium dahi Aira yang dingin. Mama janji akan mempertimbangkan semuanya. Demi kamu, katanya lirih. Botol ramuan itu ia letakkan di nakas kecil di sisi ranjang. Meski sederhana, keputusan menaruh botol itu di sana adalah sebuah titik awal. Sesuatu yang tidak akan ia akui, bahkan kepada dirinya sendiri. Keesokan paginya, sebelum matahari sepenuhnya naik, Santi masuk ke kamar Aira untuk mengecek kondisi. Ia mendapati Kasih tertidur di kursi dengan kepala bersandar pada bingkai ranjang. Perawat itu hendak merapikan selimut Kasih agar tidak kedinginan, namun matanya terhenti pada satu hal. Botol ramuan itu. Ia terkejut, bukan karena botolnya berada di situ, tetapi karena posisi botol itu terlihat seperti diletakkan dengan hati-hati, bukan seperti barang yang hendak dibuang. Santi menelan ludah. Ia mengenal Kasih lebih dari 10 tahun. Ia tahu wanita itu tidak pernah menyimpan sesuatu tanpa alasan. Bu Kasih, apa Anda mulai membuka diri pada kemungkinan baru? Ya, bisiknya pelan. Santi memandang Aira yang terbaring lemah, lalu menatap botol itu lagi. Darinya, muncul satu harapan yang tidak berani ia ungkapkan. Mudahan ada jalan untuk kalian berdua. Di tempat lain, jauh dari rumah itu, Yanto bangun lebih pagi daripada biasanya. Ada firasat aneh dalam hatinya. Seperti ada tarikan halus yang membawanya kembali ke rumah besar itu. Ia menatap jalanan yang mulai terang, lalu menatap langit yang perlahan berubah warna. Apakah hari ini, aku akan dipanggil lagi? Gumamnya. Ia sendiri tidak yakin. Yang jelas, ia tidak tahu bahwa botol ramuan yang ia tinggalkan semalam telah menjadi benih kecil yang mulai tumbuh di dalam hati seorang ibu yang hampir kehabisan harapan. Dan benih itu akan membawa perubahan besar yang bahkan Yanto sendiri tidak pernah bayangkan. Pagi itu, rumah Kasih dipenuhi sinar matahari yang lembut. Namun cahaya yang hangat itu tidak cukup untuk menembus kabut kecemasan yang memenuhi benak penghuninya. Di ruang perawatan, Kasih berdiri dengan wajah yang tidak sepenuhnya segar, matanya sembab, namun ada secercah halus yang berbeda dari biasanya. Ia memandangi botol ramuan yang masih berada di nakas. Jaraknya hanya sejengkal dari Aira, seolah ramuan itu seperti penjaga kecil tanpa suara. Kasih meraih botol itu dan memutarnya di tangannya. Ia tidak membuka tutupnya, tetapi gerakan itu menunjukkan bahwa pikirannya sedang bergejolak. Apa yang membuat Yanto begitu yakin? Kenapa dia kembali meski dihina? Dan mengapa tulisan itu terasa sangat tulus? Kasih tidak menemukan jawaban yang pasti. Yang ia tahu, batinnya tidak tenang sejak menerima botol itu. Di tengah lamunannya, suara pintu berderit pelan. "Bu, saya masuk ya," kata Santi sambil membawa baki kecil. Kasih mengangguk tanpa menoleh. Santi mendekat dan berhenti tepat di samping ranjang Aira. Namun matanya langsung menangkap botol ramuan itu. Ia mengintip ke arah Kasih, namun memilih menahan diri untuk tidak langsung bertanya. Beberapa menit berlalu dalam hening. Santi mulai membereskan alat-alat medis, sementara Kasih tetap diam sambil memegang botol itu. Akhirnya Santi berkata dengan hati-hati, "Bu, Anda tidak meletakkan botol itu tadi malam, kan? Saya menemukannya sudah ada di sini saat saya masuk." Kasih terdiam cukup lama sebelum menjawab, "Ya, saya yang meletakkannya." Santi mengangguk perlahan, seolah sedang memahami sesuatu yang lebih besar dari jawaban itu. "Apa Ibu berencana memakainya?" Kasih menatap botol tersebut, iris matanya bergetar halus. "Saya belum tahu, San." Ada jeda. Kemudian Santi mendekat, berbicara lebih lembut. Dalam keadaan seperti ini, kadang seorang ibu hanya perlu satu alasan kecil untuk mencoba sesuatu. Kasih menunduk, memejamkan mata sejenak. Ada rasa perih di dadanya yang sulit ia abaikan. Ia sudah bertahun-tahun mempercayai ilmu medis. Itulah dunia yang ia pahami. Namun ketika dunia itu tidak lagi memberi kepastian,
Batas antara percaya dan ragu menjadi sangat tipis. Di luar rumah besar itu, Yanto berjalan kaki menuju pasar kecil di dekat tempat tinggalnya. Tas kain lusuh tergantung di bahunya, berisi beberapa rempah, daun kering, dan akar yang baru ia beli. Ia berhenti di warung kopi kecil. Pemilik warung, seorang pria setengah baya bernama Darsa, menatapnya dengan senyum ramah. "Pak Yanto, pagi-pagi sudah sibuk," sapa Darsa. Yanto mengangguk sambil membalas senyuman tipis. "Ada beberapa ramuan yang perlu saya buat." "Masih mengobati orang, Pak?" "Kalau ada yang meminta tolong, saya bantu sebisanya," jawab Yanto, nada suaranya tenang. Darsa menatap pria itu dengan rasa hormat. "Saya selalu kagum sama Bapak. Sudah banyak orang yang sembuh berkat ramuan Bapak." Yanto menggeleng pelan. "Yang menyembuhkan itu Tuhan, Pak Darsa. Saya hanya menyiapkan yang bisa saya siapkan." Ia meminum kopi hitamnya perlahan. Di balik ketenangannya, ia menyimpan harapan kecil yang tidak ia berani ucapkan kepada siapapun. Semoga botol yang ia berikan kepada Aira belum dibuang. Ia tidak tahu mengapa hatinya begitu terpaut pada anak itu. Mungkin karena intuisi penyembuhannya mengatakan bahwa ada seberkas cahaya yang menunggu kesempatan untuk kembali bersinar. Di rumah besar itu, Kasih akhirnya keluar dari kamar Aira. Ia ingin mengambil udara segar di taman belakang. Sejak suaminya meninggal, taman itu menjadi tempatnya merenungkan banyak hal. Setibanya di sana, ia berjalan ke arah bangku kecil di bawah pohon trembesi. Daun-daunnya jatuh perlahan, diterpa angin yang lembut. Kasih duduk dan mengambil napas panjang. Namun pikirannya kembali lagi pada ramuan itu. Kembali pada tulisan Yanto yang jujur. Dan kembali pada tatapan Aira pagi tadi, tatapan redup yang terasa seperti memanggil nama ibunya dalam diam. Kasih memijit pelipisnya. "Apa aku sudah kehabisan akal sampai mempertimbangkan hal seperti ini?" bisiknya. Tetapi jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang tidak ia bisa matikan. Bagaimana jika inilah kesempatan? Ia tahu betul ramuan herbal tidak mungkin menjadi solusi utama. Namun ia juga tahu bahwa dunia telah berkali-kali membuktikan bahwa keajaiban kadang datang dari tempat yang tidak terduga. Dan saat itulah suara langkah mendekati bangku yang ia duduki. "Bu Kasih." Kasih menoleh. Santi berdiri di sana, membawa tablet berisi laporan terbaru. "Ada sesuatu yang perlu ibu lihat," kata Santi. Kasih berdiri, jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. "Mengenai Aira?" "Iya, Bu. Hasil biomonitor tadi pagi menunjukkan sedikit perubahan, bukan membaik, tapi berbeda dari biasanya." Kasih merasakan dunia seakan berhenti sejenak. "Berbeda bagaimana?" "Saya tidak mau membuat ibu salah paham dulu," jawab Santi. "Tapi, sepertinya tubuh Aira bereaksi terhadap sesuatu." Kasih tertegun. Pikirannya langsung memburu kemungkinan-kemungkinan. Tidak ada perubahan obat. Tidak ada terapi baru. Tidak ada tindakan medis semalam. Dan satu-satunya hal yang berbeda dari hari-hari sebelumnya adalah Kasih memandang ke arah kamar Aira dari kejauhan, lalu menatap tangannya sendiri. Botol ramuan itu. Meski ia belum memberikannya pada Aira, hanya keberadaan benda itu di samping ranjang sudah cukup membuat pikirannya terpancing pada hal-hal yang tidak pernah ia berani pikirkan sebelumnya. "Santi, aku ingin melihat data itu sekarang," katanya tegas namun suara bergetar. Santi mengangguk dan mengarahkan Kasih kembali ke dalam rumah. Kasih berjalan cepat, sementara hatinya bertanya-tanya. Apakah ramuan itu benar-benar membawa sesuatu? Atau ini hanya kebetulan? Atau mungkin, ini sebuah tanda? Hatinya mulai goyah, bukan karena percaya secara penuh, melainkan karena setiap detik yang ia lalui bersama Aira membuatnya semakin takut kehilangan kesempatan apapun. Bahkan kesempatan yang datang dalam bentuk botol kecil dari tangan seorang pria lusuh. Malam itu, rumah Kasih diterangi cahaya lampu-lampu taman yang lembut, namun suasana di dalamnya tetap terasa mencekam. Para dokter yang keluar masuk kamar anaknya sejak pagi telah melemparkan berbagai dugaan baru, infeksi tambahan, komplikasi pasca obat, atau reaksi saraf. Tidak satu pun yang memberi kabar menenangkan. Tidak ada satu pun yang menjanjikan harapan. Kasih duduk di ruang kerjanya, memandangi meja yang penuh dokumen perusahaan, proposal, dan grafik penjualan. Semua itu yang selama ini menjadi dunianya, kekuatan,
kontrol, dan kemenangan dalam bisnis. Namun malam itu, kertas-kertas itu hanyalah benda mati tanpa arti. Ia menunduk, memijit pelipisnya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar merasa kalah. Ketukan pintu kecil terdengar. "Bu," suara asistennya, Rani, nyaris bergetar. Dokter utama ingin bicara. Kasih menghela napas panjang, lalu bangkit. Tumit sepatunya terdengar tegas menapaki lantai marmer menuju ruang rawat anaknya. Namun ketegasannya tak mampu menyembunyikan tubuhnya yang sedikit limbung, keletihan, ketakutan, dan rasa bersalah yang menggunung. Di depan kamar, dokter utama, Dokter Surya, menunduk sopan. "Kami sudah melakukan observasi lanjutan," katanya pelan. "Sejujurnya, kami tidak menemukan jawaban. Obat-obat modern tidak bekerja seperti biasanya. Kondisinya stabil, tetapi tidak membaik." Kasih memejamkan mata sejenak. Hatinya terasa seperti diremas. "Jadi maksud dokter, saya harus bersiap pada kemungkinan terburuk." Suaranya lirih, nyaris tidak terdengar. Dokter itu menelan ludah. "Saya tidak mengatakan demikian. Namun, semakin lama kami mencari solusi, semakin kecil peluangnya." Tubuhnya seperti bereaksi terhadap sesuatu yang tidak kami kenal. Sesuatu yang tidak mereka kenal. Kalimat itu menggema seperti petir dalam kepala Kasih. Hatinya langsung teringat pada sosok yang ia usir siang tadi, Yanto, dengan pakaian lusuh, raut lelah, dan botol kecil berisi ramuan tradisional yang ia sebut sebagai penambah kekuatan tubuh. Reaksi terhadap sesuatu yang berbeda, gumam Kasih tanpa sadar. "Bu," dokter itu menatap heran. Kasih tersadar dan menggeleng cepat. "Tidak, tidak. Terima kasih dokter. Saya akan ke dalam." Ia masuk ke kamar anaknya tanpa menunggu balasan. Anaknya sedang tidur, napasnya berat namun stabil. Wajah kecil itu terlihat pucat, tetapi ada sedikit semburat hangat di pipinya, entah karena lampu redup atau karena sesuatu yang lain. Kasih berjalan perlahan mendekat, duduk di tepi tempat tidur, dan menggenggam tangan kecil itu. "Maafin Mama," bisiknya. "Mama sudah panggil semua ahli. Semua yang terbaik. Tapi, kenapa tidak ada yang bisa?" Tetesan air mata jatuh perlahan di punggung tangan anaknya. Ia menunduk. Dadanya sesak. Tangan kecil itu bergerak sedikit. Kasih terkejut. "Sayang." Kelopak mata itu tak terbuka, tetapi jari-jari mungil itu merespon, seolah berusaha menggenggam. Sudut hati Kasih seperti ditusuk perasaan campur aduk. Harapan, takut, bingung. "Kenapa kamu tiba-tiba hangat begini?" Ia menyentuh kening anaknya. Tidak panas. Hanya hangat. Lebih stabil dari sebelumnya. "Ini aneh," gumamnya pelan. Lagi-lagi bayangan si pria lusuh itu hadir. Yanto. Satu nama yang ia usir, ia hina, ia anggap tidak layak berada di rumah megahnya. Satu nama yang mungkin membawa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika modern. Kasih berdiri. Tubuhnya gemetar. Antara percaya dan tidak. Antara ego dan ketakutan kehilangan. Antara harga diri dan naluri seorang ibu. Ia keluar kamar tanpa bicara. Langkahnya tergesa, hampir panik. Rani yang duduk di ruang tamu terperanjat. "Bu, ada apa?" "Tolong carikan alamat pria yang datang siang tadi." "Yanto." Rani membeku. "Pria yang membawa botol ramuan itu?" "Ya." Suara Kasih bergetar, namun tegas. "Sebelum terlambat." "Tapi Bu, Anda kan mengusirnya." "Cari." Kata itu keluar lirih, namun penuh kuasa. "Sekarang." Rani langsung berlari ke ruang keamanan untuk mencari rekaman CCTV, mencatat nomor sepeda tuanya, lalu mencoba melacaknya. Kasih menunggu di ruang tamu. Bolak-balik, tak tenang. Setiap menit terasa seperti jam. Setiap detik terasa seperti jarum yang menusuk jantungnya. Selama hidupnya, ia terbiasa meremehkan cara-cara tradisional. Ia mengandalkan teknologi, medis modern, dokter spesialis luar negeri. Namun malam ini, ia harus menelan kenyataan pahit. Semua yang ia percaya ternyata terbatas. Dan seorang pria sederhana, yang ia hina,
Mungkin membawa sesuatu yang ia butuhkan. 20 menit kemudian, Rani datang dengan napas terengah. "Bu, kami dapat alamatnya." Kasih langsung menoleh cepat. "Di mana?" "Daerah pinggiran sungai, dekat pasar lama. Rumah kayu kecil, hanya 1 kamar." Kasih tak menunggu penjelasan lebih lanjut. Ia meraih tasnya dan melangkah cepat ke pintu. Rani panik. "Bu, mau ke sana? Jam segini?" Kasih berhenti sejenak, menatapnya dengan tatapan yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Lemah, takut, tapi penuh tekad. "Iya, aku harus ketemu dia. Sekarang." Rani tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya mengambil kunci mobil dan mengikutinya. Perjalanan menuju pinggiran sungai memakan waktu hampir 30 menit. Jalanan gelap, semakin sepi, dan akhirnya kendaraan mereka masuk ke jalan kecil berbatu. Kasih menatap keluar jendela. Rumah-rumah kecil berderet, lampu kuning temaram, suara jangkrik, udara lembab. Dunia yang jauh dari kehidupan mewahnya. Mobil berhenti di depan rumah kayu kecil yang miring di satu sisi, beratap seng tua. Pintu rumah itu setengah terbuka, dan cahaya redup lampu minyak terlihat dari dalam. Kasih turun. Langkahnya ragu, namun hatinya memaksa maju. Ia mengetuk pelan. "Tok, tok." Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. "Tok, tok, tok." Suara langkah pelan terdengar dari dalam, lalu pintu dibuka sedikit. Yanto muncul, mengenakan kaos lusuh dan sarung. Wajahnya terkejut melihat sosok Kasih berdiri di depan rumahnya, ditemani asistennya. "Bu, Kasih?" Suaranya nyaris berbisik, bingung. Kasih menahan napas sejenak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa lidahnya keluh. Untuk pertama kalinya pula, ia harus menundukkan egonya. "Aku butuh bantuanmu," ujar Kasih dengan suara parau. Yanto menatapnya tanpa bergerak. Matanya memantulkan rasa tak percaya. Bukan karena Kasih datang, tetapi karena cara Kasih berbicara. Tidak arogan. Tidak tinggi hati, justru rapuh. "Aku, mohon," lanjut Kasih. "Anakku, ada perubahan. Dan aku tidak bisa menjelaskan, kecuali..." Ia berhenti. Tenggorokannya tercekat. "Kecuali ramuanmu." Yanto perlahan membuka pintu lebih lebar. Tidak ada kemenangan di wajahnya. Tidak ada kesombongan. Hanya ketenangan seseorang yang tahu apa arti ketulusan. "Baik, Bu," ujarnya lembut. "Saya ikut." Kasih menutup mata sejenak, menahan air mata yang hampir jatuh, air mata yang ia tahan sejak siang tadi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang wanita CEO yang kuat dan tak tersentuh, belajar tentang kerendahan hati. Dan Yanto, pria sederhana yang ia hina, membuka langkah pertama menuju takdir baru di antara mereka. Malam itu, perjalanan pulang dari rumah Yanto terasa jauh lebih hening daripada ketika Kasih berangkat. Di dalam mobil, hanya suara mesin yang terdengar. Lampu-lampu jalan menyapu wajah Kasih, memperlihatkan mata bengkak yang lelah, namun menyimpan seberkas keyakinan baru. Yanto duduk di kursi belakang, menunduk diam sambil menggenggam sesuatu di tangannya. Botol kecil berisi ramuan yang tadi siang ia bawa, dan satu lagi bungkus daun kering yang tampaknya penting. Tidak sedikit pun ia menampakkan kesombongan. Tidak pula ia menunjukkan rasa dendam meski Kasih mengusir dan mempermalukannya di depan banyak orang. Rani yang menyetir sesekali melirik melalui kaca spion. "Pak Yanto," ucapnya pelan, "terima kasih, sudah mau ikut." Yanto hanya tersenyum tipis. "Kalau ada yang bisa saya bantu, kenapa tidak?" Kasih menunduk. Suaranya tertahan. "Saya benar-benar minta maaf," katanya lirih, hampir seperti bisikan. "Atas sikap saya tadi siang. Atas kata-kata saya. Atas semuanya." Yanto menatapnya. Tidak ada kemarahan dalam sorot matanya. Hanya kasih sayang seorang manusia yang tidak membalas luka dengan dendam. "Tidak apa-apa, Bu," balasnya pelan. "Setiap orang punya ketakutan. Dan seorang ibu biasanya takut kehilangan lebih dari siapapun." Kata-kata itu menghantam tepat di jantung Kasih, membuatnya menutup mata sekejap untuk menahan emosi yang kembali menggumpal. Sesampainya di rumah, suasana sudah sedikit berubah.
Para perawat berjaga, dokter berjaga di ruang tunggu, dan beberapa asisten masih mondar-mandir. Semua tampak tegang namun penuh harap. Ketika mereka melihat Kasih datang bersama Yanto, beberapa di antaranya tampak terkejut. Mereka mengenali pria itu sebagai orang yang diusir siang tadi. Kasih melangkah masuk dengan tenang. Tatapannya tegas, penuh wibawa. Dia datang atas izin saya, katanya pada semua stafnya. Siapapun yang menghalangi, langsung saya berhentikan. Ruang itu langsung hening. Yanto tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk kecil dan berjalan mengikuti Kasih ke kamar anaknya. Pintu kamar dibuka perlahan. Anak Kasih masih terbaring. Wajahnya pucat namun tidak seterpuruk sebelumnya. Napasnya lebih teratur. Keningnya tidak sepanas sore tadi. Kasih berdiri di sisi kanan tempat tidur, sementara Yanto mendekat dari sisi kiri. Rani, dokter utama, dan dua perawat berdiri beberapa meter di belakang, memperhatikan dengan penuh penasaran namun tetap sopan. Yanto menunduk, menyentuh pergelangan tangan kecil anak itu dengan dua jari. Ia merasakan denyutnya, kemudian menyentuh kening, dada, dan perut yang tertutup selimut. Semua dilakukan dengan hati-hati, teliti, dan penuh kelembutan seperti seseorang yang benar-benar menghargai nyawa. Kasih menahan napas, takut bertanya. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, Yanto menatapnya. "Bu, boleh saya pakai sebentar meja kecil itu?" Kasih mengangguk cepat. "Apa saja. Pakai semuanya kalau perlu." Yanto meletakkan kedua botol yang ia bawa. Satu berisi ramuan cair, satu lagi bungkus daun kering yang ia buka perlahan. Dokter Surya akhirnya angkat bicara. "Pak Yanto, ramuan apa itu? Jika saya boleh tahu." Yanto tersenyum tipis. "Bukan obat. Hanya jamu dari akar dan daun yang saya pelajari dari ayah saya. Tapi bagaimana ia bereaksi di tubuh manusia, itu bukan saya yang tentukan." Dokter itu terdiam. Ia ingin mengkritik, tapi melihat aura ketulusan Yanto, kalimat itu tak jadi keluar. Yanto mengambil secubit daun kering, menumbuknya perlahan dalam mangkuk kecil dari kayu, lalu mencampurnya dengan sedikit ramuan cair. Aroma herbal lembut perlahan memenuhi ruangan. Tidak menyengat, justru menenangkan. Kasih memegang tangan anaknya lebih erat. "Apakah ini aman? Kalau tidak aman, saya tidak akan berani memberikannya." Yanto menatapnya dengan sorot yakin. "Tapi tolong, percayalah pada saya malam ini." Untuk pertama kalinya, Kasih mengangguk tanpa ragu. Yanto mendekatkan campuran herbal itu ke bibir anak Kasih. Namun ia berhenti, lalu menoleh ke ibunya. "Bu, sebaiknya ibu yang memberikan." Kasih terkejut. "Aku?" "Iya," jawabnya hangat. Anak selalu lebih tenang kalau tangan ibunya yang menyentuhnya. Kalimat itu membuat dada Kasih terasa penuh. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengambil mangkuk kecil itu dan menyendok isinya perlahan, lalu menyentuhkan ke bibir kecil anaknya. Tak butuh waktu lama. Cairan itu masuk sedikit demi sedikit. Semua orang menahan napas. Semua mata memandang anak kecil itu. Beberapa menit berjalan, sunyi, hanya suara jam dinding yang terus berdetak. Lalu, tangan kecil itu bergerak. Tubuhnya menggeliat. Kelopak matanya bergetar. Kasih menahan napas sambil menutup mulut. "Itu, reaksi alami," bisik Yanto menenangkan. "Tidak apa-apa." Beberapa detik kemudian, anak itu mengerang kecil. Kasih langsung duduk lebih dekat. Suaranya pecah. "Sayang, Mama di sini." Pelan-pelan. Tiba-tiba tubuh si anak sedikit menegang lalu kembali rileks. Lalu napasnya menjadi lebih teratur, lebih panjang, lebih dalam, seolah paru-parunya akhirnya menemukan ritme yang benar. Dokter Surya terperanjat. "Ini, tidak mungkin secepat ini." Yanto hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Kasih memegang pipi anaknya dan terisak tanpa suara. Dan di tengah semua keajaiban kecil itu, kelopak mata anak itu perlahan terbuka. Suaranya lemah, serak, namun jelas. Kasih langsung menangis keras. Namun wajahnya dipenuhi sukacita yang tak bisa disembunyikan. Ia mencium dahinya berkali-kali. "Sayang, oh Tuhan, sayang." Yanto mundur beberapa langkah, memberi ruang bagi keduanya. Ia berdiri di sudut,
Menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca, bukan karena ingin dipuji, tetapi karena melihat anak itu bernafas normal sudah cukup membuatnya merasa bahagia. Rani terisak pelan. Dokter Surya hanya bisa menggeleng, terpana. Saya tidak punya penjelasan medis untuk ini. Kasih berpaling, menatap Yanto dari jarak jauh. Pandangan keduanya bertemu. Mata Kasih penuh air, penuh rasa syukur yang tidak bisa ia ucapkan. Yanto hanya mengangguk kecil, seolah berkata, apapun yang terjadi hari ini, itu bukan karena saya. Itu karena doa seorang ibu. Namun Kasih tahu, malam itu, seorang pria sederhana telah menjadi perantara takdir. Dan malam itu pula, batas antara dunia Yanto dan dunianya mulai runtuh. Perlahan, tanpa ia sadari. Pagi tiba lebih cepat dari biasanya. Cahaya matahari merayap masuk melalui tirai jendela kamar anak Kasih, membuat ruangan itu hangat dan penuh kehidupan. Seolah semalam tidak hanya menandai pergantian hari, tetapi juga pergantian nasib. Kasih duduk di samping tempat tidur putrinya, menggenggam tangan kecil itu sambil tersenyum tipis. Kantung matanya jelas terlihat karena ia tidak tidur semalaman, tetapi ada sinar baru dalam sorot matanya, sinar yang tidak pernah muncul selama beberapa bulan terakhir. Aira masih lemah, tetapi ia membuka mata tanpa bantuan obat penguat. Napasnya stabil, tubuhnya tidak panas. Dan yang paling membuat Kasih terperanjat, wajah anaknya tidak lagi menunjukkan rasa nyeri yang menakutkan itu. Aira menatap ibunya. "Ma," suaranya lembut, serak, tapi penuh kesadaran. Kasih menahan air mata. "Iya, sayang. Mama di sini." Perawat yang berjaga memanggil dokter dengan cepat. Tidak sampai 2 menit, Dokter Surya tiba sambil membawa peralatan pemeriksaan. Yanto berdiri di balik pintu, tidak masuk. Ia hanya menatap dari kejauhan, seperti seseorang yang takut merusak keajaiban itu jika ia mendekat terlalu banyak. Dokter Surya memeriksa Aira dengan teliti. Ia mengukur tekanan darah, denyut jantung, refleks, bahkan memeriksa jaringan pada bagian perut yang biasanya paling sensitif. Ia memeriksa, mencatat, memeriksa lagi, mencatat lagi. Sampai akhirnya dokter itu berdiri tegak, menatap Kasih dengan raut wajah yang sulit dibaca. "Bu Kasih," katanya pelan, "saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya secara medis." Kasih menegang. "Apa maksud dokter?" Keadaan Aira mengalami perbaikan signifikan. Tidak sempurna, tidak sepenuhnya pulih, tapi perubahannya terlalu cepat untuk dijelaskan oleh obat-obatan yang ia konsumsi. Napas Kasih tersangkut. Ia menatap Yanto yang berdiri jauh di belakang ruangan. Mereka saling bertemu pandang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kasih menyadari bahwa dunia ini tidak sehitam putih yang dulu ia percayai. Beberapa jam kemudian, suasana rumah mulai berubah. Para staf saling berbisik, dokter mondar-mandir, dan Rani menahan haru setiap kali melihat Aira bisa duduk sebentar dibantu bantal. Sementara itu, Yanto duduk sendirian di ruang tamu besar yang megah. Sofa empuk, karpet tebal, hiasan mewah. Semuanya membuatnya merasa tidak pantas untuk duduk di sana. Ia memilih duduk di pojok, tidak menyentuh apapun, seolah takut merusak barang-barang mahal itu hanya dengan keberadaannya. Tangannya mengusap tali tas kain lusuhnya, kebiasaan yang sering ia lakukan saat merasa gugup. Beberapa staf melihatnya dari jauh. Ada yang kasihan, ada yang penasaran, ada yang merasa bersalah karena ikut memandang rendah dirinya siang tadi. Namun tidak ada yang berani mendekat. Hingga akhirnya Kasih muncul di ujung lorong. Langkahnya perlahan tapi pasti. Wajahnya tidak lagi penuh tekanan, namun juga tidak sepenuhnya ringan. Ada beban baru, beban untuk memahami kenyataan bahwa ia mungkin telah salah menilai seseorang. Yanto berdiri refleks. "Bu." Kasih mengangkat tangan, menghentikannya berbicara. Ia duduk di kursi di seberang Yanto. Jarak yang tidak terlalu dekat, tetapi juga tidak sejauh tadi siang ketika ia mengusir pria itu seperti orang hina. "Pak Yanto," ucap Kasih, suaranya bergetar lembut. "Terima kasih untuk malam tadi." Yanto menunduk, hampir merasa salah jika menerima ucapan itu. "Saya hanya berusaha, Bu. Kalau tidak berhasil pun, saya tetap akan mencoba." "Tidak," balas Kasih, nada tegas namun menghangat. "Anda
Melakukan sesuatu yang bahkan dokter terbaik pun tidak bisa lakukan. Keheningan sejenak. Yanto menghela napas. Saya tidak menyembuhkan. Ada bagian yang memang harus Tuhan yang kerjakan. Kasih menatapnya dalam. Tapi tangan Anda menjadi perantara itu. Ucapan itu membuat Yanto terdiam lama. Perlahan, ketegangan di wajah Kasih melebur. Untuk pertama kalinya, ia memandang Yanto bukan sebagai pria lusuh pembawa ramuan. Bukan juga sebagai ancaman. Ia melihat sesuatu yang jauh lebih langka. Ketulusan yang tidak meminta imbalan. Pak Yanto, ucap Kasih pelan, kenapa Anda begitu ingin membantu anak saya, padahal Anda tidak mengenal kami? Yanto menahan napas sejenak sebelum menjawab. Dulu, katanya lirih, saya kehilangan seseorang yang sangat saya sayangi. Bukan karena penyakit, tapi karena saya terlambat mengambil keputusan. Kasih menunduk, mendengarkan. Sejak itu, lanjutnya, saya tidak pernah mau membiarkan seseorang kehilangan kesempatan, hanya karena saya ragu mencoba membantu. Kasih menatap pria itu lebih lama daripada sebelumnya. Ada kepedihan terdalam yang tidak ia tahu. Ada luka yang Yanto simpan rapat-rapat. Dan saat itu, ia merasakan akar simpati tumbuh dalam dirinya. Kalau begitu, Kasih tersenyum tipis, terima kasih karena Anda tidak membiarkan saya kehilangan kesempatan itu. Yanto menunduk. Bahunya sedikit bergetar, entah karena syukur, lega, atau rasa haru yang selama ini ia pendam. Beberapa jam berikutnya, peristiwa luar biasa itu menyebar ke seluruh rumah. Para staf mulai memandang Yanto berbeda. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Tidak ada lagi sikap dingin. Mereka mempersilakan Yanto duduk, menawarkan air, bahkan menanyakan apakah ia sudah makan. Meskipun Yanto menolak hampir semuanya, mereka tetap menganggapnya tamu penting, bukan orang hina. Yanto berencana pulang sore itu, tetapi Kasih memintanya tinggal hingga malam, karena ia ingin memastikan ramuan itu tidak menimbulkan reaksi lanjutan. Setidaknya sampai Aira tertidur, ujar Kasih. Yanto setuju. Malam menjelang. Di luar, angin berhembus lembut. Sedangkan di dalam kamar Aira, suasana hangat menyelimuti. Kasih duduk di kursi dekat ranjang. Yanto duduk tak jauh darinya. Mereka tidak banyak bicara, tetapi keheningan itu terasa nyaman, bukan canggung. Aira, meski masih lemah, mengangkat tangan kecilnya dan bergumam pelan. Emma. Kasih menaruh tangannya di atas tangan putrinya. Mama di sini. Aira mengedip perlahan ke arah Yanto. Om itu, baik. Kasih membeku. Air matanya menetes. Yanto tersenyum lembut. Terima kasih, nak. Kasih menatap pria itu diam-diam. Ia menyadari sesuatu yang ia tidak ingin akui terlalu cepat. Bahwa pria sederhana itu membawa sesuatu yang tidak pernah ia temukan di dunia bisnis. Ketenangan, ketulusan, keberanian untuk peduli tanpa syarat. Dan malam itu, sebuah hubungan yang belum dinamai apapun mulai tumbuh. Perlahan, sunyi, tapi nyata. Karena terkadang, cinta tidak muncul saat kita mencari. Ia muncul ketika kita benar-benar membutuhkan seseorang. Walau hanya untuk duduk di sebuah kamar kecil, menemani malam yang penuh harapan. Langit sore tampak pucat ketika Aira keluar dari ruangannya. Seharian penuh ia dilanda guncangan setelah mendengar kabar yang membuat detak jantungnya tak pernah tenang. Ada satu hal yang mengusik pikirannya. Sesuatu yang sudah lama ia abaikan, tetapi kini kembali memintanya untuk menghadapi. Namun sebelum ia sempat mengambil napas panjang, suara langkah tergesa mengejarnya. Aira. Aira menoleh. Di koridor panjang yang mulai lengang itu, tampak Dion berjalan cepat ke arahnya. Wajah laki-laki itu tegang, matanya dipenuhi kekhawatiran. Kita perlu bicara, ucap Dion, suaranya rendah namun penuh tekanan. Aira merasakan telapak tangannya dingin. Ia tahu percakapan ini pasti berat, dan mungkin menyakitkan. Tentang apa? Tanyanya pelan. Dion menatapnya lama, seakan mencoba memilih kata-kata yang tepat. Tentang kecelakaan itu, dan tentang seseorang yang mungkin sudah lama berusaha menyembunyikan sesuatu darimu. Jantung Aira seakan berhenti berdetak. Kau harus tahu ini. Tanpa banyak kata, Aira mengikuti Dion ke ruangan rapat kecil. Pintu ditutup.
Keheningan menekan. Dion meraih map coklat dari tasnya. Sore tadi, aku dihubungi seseorang. Orang ini mengatakan dia punya bukti tentang kecelakaan yang hampir merenggut nyawamu 2 tahun lalu. Dunia Aira seakan berputar. Kecelakaan itu sudah ditutup. Aku sudah menerima semuanya, ucap Aira pelan meski suaranya bergetar. Ya, tapi, Dion menatapnya penuh ragu. Bagaimana kalau kecelakaan itu bukan kecelakaan? Kata-kata itu menghantam Aira bagai palu. Aira memandang Dion tak percaya. Kau bercanda, kan? Itu hanya remblong. Polisi bilang begitu. Dion menghela napas panjang. Aku akan tunjukkan sesuatu. Ia menyalakan laptop, membuka sebuah video singkat. Wajah seorang pria parubaya muncul, berbicara dengan suara bergetar ketakutan. Tolong, saya ingin membersihkan nama saya. 2 tahun lalu saya diminta seseorang untuk mengutak-atik rem mobil itu, agar seolah-olah terjadi kerusakan alami. Saya tidak kuat lagi menyimpan ini. Aira menutup mulutnya. Tangannya gemetar. Tidak, bisiknya nyaris tak terdengar. Air matanya menggenang. Sebagian dirinya ingin mematikan video itu, tidak ingin tahu, tidak ingin mengingat. Namun Dion menghentikan videonya sebelum pria itu menyebut nama. Aku tahu ini banyak untukmu. Aku tahu ini luka lama yang selama ini kau coba kubur. Tapi, Aira, orang yang menyuruh pria itu, seseorang yang dekat dengan hidupmu. Aira merasakan dunia runtuh di bawah kakinya. Dekat? Seberapa dekat? Suaranya pecah. Dion menelan ludah, menatapnya dengan mata yang jujur sekaligus pedih. Dekat sampai, kau mungkin tidak akan percaya. Aira menggeleng cepat, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Tidak mungkin ada orang yang ingin aku mati, ucapnya hampir berbisik. Dion menunduk. Orang itu tidak ingin kau mati. Dia ingin menghentikanmu dari mengungkap sesuatu. Paru-paru Aira seakan mengecil. Ada sesuatu dalam kata-kata Dion yang terasa lebih menakutkan daripada video itu sendiri. Dion, katakan saja. Suaranya memohon. Dion tetap diam beberapa detik yang terasa seperti seabad. Rasa sakit yang selama ini terkubur. Tak kuat menahan gejolak dalam dadanya, Aira berdiri dari kursinya. Ruangan itu terasa terlalu sempit, terlalu sesak dengan kenyataan yang ingin menghantam dirinya. Aku tidak ingin mendengar nama siapapun sebelum aku siap, katanya pelan, suara yang hampir tak ia kenali sendiri. Tolong beri aku waktu. Dion bangkit. Aku mengerti. Namun ia ragu untuk mendekat. Tatapannya lembut, namun penuh kecemasan. Aira, kau tidak sendirian dalam hal ini. Apapun yang terjadi, aku ada di pihakmu. Aira menutup matanya, menarik napas panjang yang tersendat. Kata-kata itu seharusnya menenangkan, tapi justru membuat hatinya semakin perih. Karena jauh di lubuk hatinya, ia tahu nama yang paling ia takuti untuk mendengar. Dan itu adalah seseorang yang pernah Aira percayai sepenuhnya. Seseorang yang dulu pernah ia lindungi mati-matian. Seseorang yang kini mungkin menjadi pelaku. Ada hal lain yang harus kau tahu. Dion menegakkan bahunya, seolah menyadari percakapan ini belum selesai. Namun itu bukan satu-satunya hal, katanya hati-hati. Aira menatapnya dengan lelah. Masih ada lagi. Dion mengangguk pelan. Ada seseorang yang sedang mencari-cari informasi tentangmu, tentang keluargamu, tentang kejadian itu. Dan aku khawatir, orang ini mungkin terlibat. Aira terdiam. Siapa? Tanyanya lirih. Dion meremas telapak tangannya sendiri. Seseorang dengan nama yang seharusnya sudah mati. Aira membeku. Nafasnya tercekat. Tidak, itu tidak mungkin. Ia memelingkan wajahnya, menolak kenyataan yang mulai menekan dadanya. Namun Dion menatapnya tanpa berkedip. Aira, aku yakin seseorang dari masa lalumu kembali. Pertanda buruk. Ketika Aira akhirnya keluar dari ruangan itu, langkahnya gontai, kepalanya terasa penuh dengan suara-suara yang tidak ingin ia dengarkan. Setiba di parkiran, angin sore berhembus pelan. Tapi suasana itu tidak menenangkan sama sekali. Ia berhenti ketika melihat kaca mobilnya terdapat secari kertas kecil yang ditempel. Dengan tangan gemetar, ia mengambilnya. Tulisan di atas kertas itu hanya satu kalimat.
Kau tidak bisa lari selamanya. Aira menjatuhkan kertas itu. Tubuhnya lemas. Karena kalimat itu hanya dikenal oleh satu orang. Seseorang yang seharusnya sudah tidak hidup lagi. Dadanya naik turun. Ketakutan memenuhi seluruh urat nadinya. Tidak mungkin. Bibirnya bergetar. Namun saat ia memandang sekeliling, ia merasa ada sepasang mata yang memperhatikannya dari jauh. Mengawasinya. Mengintainya. Aira tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan bab ini menandai awal dari kebenaran yang selama ini dikubur dalam-dalam. Kebenaran yang siap menghancurkan siapapun yang berusaha mengungkapnya. Termasuk Aira. Jika ia tidak berhati-hati. Aira tidak tahu bagaimana ia berhasil menyetir pulang. Sepanjang perjalanan, pandangannya buram, pikirannya penuh oleh kalimat ancaman yang ia temukan di kaca mobil. Kau tidak bisa lari selamanya. Kalimat itu terus bergaung di benaknya bagai gema yang tak henti-henti, menampar sisi-sisi ketakutan terdalam yang selama ini ia sembunyikan. Setiap huruf terasa seperti tangan yang mencengkeram lehernya, membuatnya sulit bernapas. Aira menggigit bibir hingga terasa asin, darah. Namun rasa sakit itu tidak sebanding dengan rasa ngeri yang menghantam dadanya. Saat mobilnya memasuki halaman rumah, ia hanya ingin satu hal, menarik napas tanpa rasa takut, meski ia tahu itu mustahil. Sebuah rumah yang tidak lagi terasa aman. Rumah Aira biasanya menjadi tempat paling menenangkan baginya. Aroma lavender dari diffuser, cahaya hangat lampu ruang tamu, dan keheningan yang membuat pikiran perlahan kembali jernih. Namun malam ini, semuanya terasa berbeda. Saat ia membuka pintu, ia merasa seperti seseorang tengah mengintip dari balik bayangan. Ia berhenti, mengambil napas. Matanya menelusuri tiap sudut ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi nalurinya berteriak bahwa ia sedang diawasi. Dengan langkah perlahan, Aira mengunci pintu dan memeriksa jendela satu persatu. Ia menutup gorden rapat-rapat. Namun ketakutan itu tetap mengalir. Tenang, Aira menepuk dadanya sendiri. Kau cuma paranoid. Meski ia tahu, ketakutannya bukan tanpa alasan. Telepon yang menghancurkan keheningan. Baru 5 menit duduk di sofa, ponselnya bergetar keras. Aira melirik layar. Nomor tak dikenal. Dadanya mengejang. Ia hampir tidak berani mengangkatnya. Tangannya gemetar saat menyentuh layar. Halo, suaranya serak. Tidak ada jawaban. Hanya suara napas, berat, perlahan, seakan seseorang berdiri terlalu dekat dengan telepon. Aira membeku. Seluruh bulu kuduknya berdiri. Itu suara laki-laki. Rendah. Serak. Sangat familiar. Suara yang seharusnya sudah tidak mungkin ada lagi di dunia. Siapa? Siapa kau? Aira berusaha terdengar tegar, tapi nada suaranya pecah. Tawa pelan terdengar dari seberang. Tawa yang membuat tengkuk Aira dingin. Aku kira kau sudah melupakanku. Aira bangkit dari sofa, mundur tanpa sadar. Lututnya lemas. Tidak, ini tidak mungkin. Kau sudah mati? Suara itu menimpali dengan nada mengejek. Aku tahu. Dunia percaya itu. Bahkan kau yakin begitu. Aira memejamkan mata. Ingatan lama berputar cepat. Tubuh berlumur darah. Kecelakaan itu, jenazah yang tak pernah ditemukan. Aira menggeleng keras, seolah bisa menghapus bayangan itu dari kepalanya. Apa maumu? Bisiknya. Suara itu mendesah pelan, seperti menikmati ketakutannya. Aku hanya menagih yang seharusnya menjadi milikku. Aira menggenggam erat ponselnya, hingga persendiannya memutih. Mau apa? Ulangnya. Aku akan datang menemuimu, ucap suara itu dengan tenang, seperti sedang mengajak bertemu teman lama. Segera, sangat segera. Telepon terputus. Aira menjatuhkan ponselnya. Dadanya naik turun cepat. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menghentikan gemetar yang tidak mau berhenti. Kenapa? Semuanya kembali sekarang? Air matanya jatuh. Ia ingin berteriak. Butuh seseorang. Butuh tempat untuk berlari. Namun satu-satunya nama yang muncul dalam kepalanya adalah Dion. Pintu yang terbuka sendiri.
Malam semakin dalam. Aira tidak bisa tidur. Ia menatap layar ponselnya berkali-kali, berharap ada pesan lain yang masuk. Bahkan suara pendingin ruangan pun terdengar menakutkan. Ia menyandarkan kepala di sofa, berusaha menenangkan diri. Tiba-tiba, klek, Aira mendongak cepat. Suara itu datang dari arah dapur. Seperti suara pintu yang bergerak, terbuka sedikit. Degup jantungnya melonjak. Tidak mungkin. Gumamnya, memaksakan logika bahwa itu hanyalah suara rumah yang memuai. Tapi naluri bertahan hidupnya berkata lain. Dengan langkah gontai, ia bangkit. Tangannya meraba meja, menemukan sebuah vas kaca. Ia menggenggamnya. Ia melangkah perlahan, membuka langkah serendah mungkin menuju dapur. Lampunya mati. Aira menahan napas, berdiri tepat di ambang pintu. "Siapa di sana?" tanyanya lirih. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan dan bayangan. Seolah seseorang berdiri beberapa meter dari tempatnya. Aira mengangkat vas itu, siap melempar. Namun sebelum ia masuk, suara kecil terdengar dari belakang. Aira. Aira memutar tubuhnya cepat, hampir menjatuhkan vas dari tangannya. Dion berdiri di ruang tamunya. Aira terhenyak. "Dion, bagaimana kau?" "Aku datang karena kau tidak menjawab pesanku," ucap Dion dengan napas terengah, kemejanya sedikit kusut seperti ia berlari. "Wajahmu pucat, kau tidak apa-apa." Aira merasakan lututnya goyah. Dion menghampiri dan dengan refleks menangkapnya sebelum ia jatuh. "Dion, ada seseorang di rumahku," suaranya bergetar. Dion menatapnya tajam. "Seseorang? Kau yakin?" Aira mengangguk cepat. Dion menegakkan tubuhnya. "Tetap di sini. Jangan bergerak." Ia masuk ke dapur dengan langkah tenang namun waspada. Aira memeluk dirinya, berusaha menenangkan napas. Beberapa detik berlalu. Lalu Dion kembali. "Tidak ada siapa-siapa," katanya pelan. Pintunya terkunci dari dalam. Aira terlihat lemas. "Aku tidak berhalusinasi, aku benar-benar mendengar." "Aku percaya," potong Dion lembut. Aira terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Dion, aku takut." Tanpa berkata apapun, Dion meraih bahunya. Ia tidak memeluk Aira, tapi genggaman itu cukup membuat air mata Aira pecah. Ia butuh seseorang untuk menjadi tempat bersandar, dan tak ada yang bisa ia percaya selain laki-laki ini. "Kau harus meninggalkan rumah ini." Setelah Aira tenang sedikit, Dion duduk di sampingnya. "Kau tidak aman di sini," ucapnya. "Siapapun yang meneleponmu, siapapun yang meninggalkan pesan itu, dia berani mendekat." Aira meremas ujung bajunya. "Lalu, aku harus bagaimana?" Dion menatapnya dalam, tanpa berkedip. "Kau tinggal di tempatku dulu." Aira terkejut. Napasnya tercekat. "Aku? Di tempatmu?" Dion mengangguk. "Sementara. Sampai kita tahu siapa yang mengintaimu. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu." Aira menelan ludah. Ada kehangatan yang merambat di dadanya, membuatnya sedikit lega. Dion selalu menjadi sosok yang kuat. Diam, tapi bisa diandalkan. "Aku tidak ingin merepotkanmu." "Kau sama sekali tidak merepotkanku." Dion menatapnya serius. "Aira, aku butuh memastikan kau aman." Ada sesuatu di mata Dion, ketulusan yang membuat Aira sulit berkata tidak. Dengan suara kecil, Aira mengangguk. "Baik, aku ikut." Dion menghembuskan napas lega. Namun sebelum ia sempat bangkit, ponsel Aira kembali bergetar. Aira kaku. Dion meraih ponsel itu lebih cepat, melihat layar. Nomor tak dikenal. Ia menatap Aira. "Boleh aku angkat?" Aira mengangguk lemah. Dion mengaktifkan speaker. "Siapa kau?" tanyanya tegas. Hening beberapa detik. Lalu suara itu kembali. Namun kali ini, terdengar lebih dingin. Lebih dekat. Lebih menakutkan. "Aira, kau membawa orang lain ke dalam masalah kita." Aira menutup mulut, ketakutan. Dion mengepalkan rahang. "Katakan namamu. Kalau kau mendekati Aira lagi." Suara itu tertawa pelan.
Terlambat. Terdengar bunyi klik kamera dari telepon. Seolah ada seseorang yang baru saja mengambil foto. Dion menegang. Aira membeku. Suara itu kembali. Aku sudah berada di depan rumahmu. Sebelum Dion bisa menjawab, telepon terputus. Aira memandang Dion dengan wajah pucat seperti kertas. Dion berdiri cepat, wajahnya berubah tajam dan dingin. Aira, ambil barangmu sekarang. Aira mengangguk gemetar. Karena satu hal sudah jelas. Malam itu, seseorang benar-benar mengawasi mereka. Dan orang itu tidak berniat pergi. Bahkan, mungkin baru saja mulai. Angin malam menyusup melalui celah-celah jendela ketika Aira berjalan cepat ke kamar, meraih tas dan beberapa pakaian seadanya. Tangannya gemetar, sehingga resleting tas berkali-kali tersangkut, membuatnya frustrasi. Setiap detik terasa seperti jarum waktu yang menembus kulitnya. Lambat, tapi menyakitkan. Di luar kamar, Dion berdiri di dekat pintu depan sambil memperhatikan jendela yang mengarah ke halaman. Bahunya menegang, napasnya pendek namun stabil, menandakan bahwa otaknya bekerja cepat menghitung kemungkinan. Ia telah melepas kemeja formalnya dan hanya mengenakan kaos hitam sederhana. Namun saat berdiri dalam bayangan lampu ruang tamu, sosoknya terlihat jauh lebih waspada dan berbahaya daripada sebelumnya. Setiap suara kecil, gerakan gorden, retakan lantai kayu, bahkan desiran AC, langsung membuat Dion menoleh cepat. Seolah nalurinya terlatih untuk membaca tanda-tanda bahaya terkecil. Aira kembali dengan tas di tangan. Dion, suara Aira sangat pelan, hampir tak terdengar. Dion menoleh. Ketika melihat wajah Aira yang pucat dan mata yang memerah, hatinya mencelos. Sudah siap? Tanyanya lembut. Aira mengangguk. Dion mendekat dan mengambil tasnya. Aku bawa ini, pegang ponselmu, jangan lepas. Baik, ucap Aira dengan suara lemah. Dion memastikan pintu terkunci rapat lalu membawa tas itu ke arah mobil. Aira mengikuti di belakangnya dengan langkah hati-hati. Tapi baru beberapa langkah keluar, Aira berhenti mendadak. Ia merinding. Rumahnya gelap. Jalannya sepi. Tapi ia merasa, ada sepasang mata mengawasi mereka dari kegelapan. Dion, bisiknya, memegang lengan laki-laki itu. Dion menoleh cepat. Ada apa? Aku merasa, dia di sini, katanya, suaranya pecah. Dion meraih lengannya lebih kuat. Aku di sini, tidak ada yang akan menyentuhmu. Kata-kata itu seharusnya menenangkan, dan memang begitu. Tapi ketakutan yang menempel di tubuh, Aira tidak langsung hilang. Menuju mobil. Saat mereka berjalan menuju mobil Dion, angin berhembus cukup kencang hingga membuat dedaunan kering bergeser di tanah. Gesrek. Aira menahan napas. Dion, ia memanggil lagi. Jangan panik, jawab Dion. Namun Dion sendiri menoleh ke arah sumber suara itu. Matanya menyipit. Ia melihat pepohonan yang melambai. Tidak ada yang mencurigakan, secara kasat mata. Tapi Dion tahu betul, orang yang cukup berani mengancam Aira tidak akan muncul terang-terangan. Mereka bersembunyi, mengamati, menunggu celah. Cepat masuk mobil, ucap Dion. Aira membuka pintu dengan tangan gemetar dan masuk ke kursi penumpang. Dion berkeliling ke sisi pengemudi. Saat pintu mobil tertutup, brak, sesuatu seperti batu kecil menghantam pagar rumah. Aira menjerit kecil, tangan menutupi mulutnya. Dion langsung menunduk, meraih headlamp yang ia simpan di pintu mobil. Dalam sekejap ia keluar dari mobil dan menyorotkan cahaya ke pagar. Aira menahan napas, panik, takut, tidak berdaya. Ada apa? Dion, teriaknya dari dalam. Namun Dion tidak menjawab. Ia hanya menyisir pandangan ke sekeliling rumah. Keheningan terasa seperti lapisan kain tebal yang menutupi segalanya. Dion memutar tubuh, menyorotkan lampu ke taman kecil di samping rumah Aira. Kosong. Lalu ia bergerak ke sisi lain. Tetap kosong. Sampai jejak kaki. Di tanah yang sedikit lembab karena embun malam, Dion melihat tanda-tanda seperti tapak sepatu besar. Jejak itu mengarah dari pagar menuju sisi rumah, dan menghilang di balik bayangan pepohonan. Wajah Dion berubah. Dia memang di sini, gumamnya pelan. Tanpa menunggu lebih lama, ia kembali masuk mobil.
"Aira," katanya cepat, "kita harus pergi sekarang." Aira mengangguk penuh ketakutan. "Dion, apakah dia benar-benar?" "Ya," potong Dion. "Dia ada di sekitar sini. Dan dia sengaja menunjukkan itu." Aira menutup mulut. Tubuhnya bergetar begitu kuat, hingga saat belt bergetar bersamanya. Melaju menembus malam. Mobil Dion melaju meninggalkan rumah Aira. Lampu kota terlihat jauh, seperti bintang-bintang yang terlalu malas bercahaya. Aira bersandar di kursi, memeluk dirinya sendiri. Tangannya dingin dan basah. Ia berusaha menahan air mata yang hendak jatuh lagi, tapi gagal. "Dion, kalau dia benar muncul lagi, aku tidak tahu harus bagaimana." Suaranya pecah. Dion menatap sekilas lewat kaca spion tengah. "Kau tidak sendiri," ucapnya. Aira mengusap wajahnya yang sudah berantakan. "Tapi dia bukan orang biasa. Dia tahu aku. Dia tahu segalanya tentang aku. Bahkan suaranya." Ia berhenti. Tenggorokannya tiba-tiba terasa tersumbat. Dion menunggu. Aira mengumpulkan napas. Suaranya seperti suara seseorang yang sudah lama seharusnya mati. Dion menatapnya dalam-dalam. "Aira, siapa dia sebenarnya?" Aira menggigit bibir, menahan gemetar. Ada cerita di dalam dirinya yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Cerita yang selalu ia paksa untuk tidak pernah muncul kembali. Karena jika ia mengaku, maka seluruh tembok yang ia bangun akan runtuh. Tapi malam ini, tembok itu sudah retak. "Dion," Aira berkata pelan, "aku belum pernah cerita pada siapapun tentang masa laluku." Dion mengangguk. "Ceritalah padaku." Aira memejamkan mata. Air mata mengalir lagi. Orang itu, suara itu, dia terdengar seperti. Ia menarik napas tajam. "Mantan suamiku." Dion membeku. Aira menunduk, bahunya bergetar. Dia seharusnya sudah mati. Mobilnya kecelakaan. Polisi bilang ledakannya terlalu parah untuk ada yang selamat. Tapi jenazahnya tidak pernah ditemukan. Dion mengepalkan tangan di setir. "Itu berarti kemungkinan dia hidup selama ini," ujarnya serius. Aira menutup wajah dengan kedua tangan. "Dan sekarang dia kembali. Dia ingin aku. Entah untuk apa, tapi aku tahu dia tidak akan berhenti sebelum. Suaranya patah. Ia tidak sanggup menyelesaikannya. Dion memperlambat laju mobil, memastikan Aira tidak tenggelam dalam ketakutannya sendiri. "Aira," katanya dengan suara dalam dan lembut. "Selama aku di sini, tidak ada satupun yang bisa menyentuhmu. Tidak ada." Aira menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa kau begitu peduli padaku, Dion?" Dion menoleh, dan untuk pertama kalinya, tatapannya tidak hanya serius, melainkan menyimpan sesuatu yang lebih dalam. "Aku tidak bisa membiarkan orang sepertimu terluka," jawabnya. Seseorang yang bahkan ketika ketakutan sekalipun, masih bisa bersikap lembut. Aira terdiam. Kata-kata itu menjalar ke dadanya, hangat meski tubuhnya menggigil. Namun sebelum ia bisa membalas, lampu mobil dari belakang menyala sangat terang. Dion langsung menoleh ke kaca spion. Sebuah mobil hitam mengikuti mereka. Terlalu rapat, terlalu cepat. Aira memegang lengan Dion. "Dion, apa itu?" Dion menggertakkan gigi. "Pegang sabukmu. Jangan lepaskan." Lampu mobil hitam itu semakin dekat, seolah hendak menghantam mereka dari belakang. Aira menjerit kecil. "Dion, dia mengejar kita." Mobil itu menyalakan lampu rem berkali-kali, sinarnya menyilaukan. Dion menginjak gas kuat-kuat. "Pegangan, Aira." Mobil mereka melaju lebih cepat, tapi mobil hitam itu tetap membuntuti. Malam yang harusnya tenang berubah menjadi arena pengejaran. Dan Dion tahu satu hal. Orang itu tidak hanya ingin menakut-nakuti. Dia ingin Aira kembali di tangannya. Atau tidak kembali sama sekali.